yang membuat Anda 100% sukses. Apa itu? Ya, sikap yang terpenting dari semua sikap yang penting adalah apa? Ya, yang menjamin Anda sukses, yaitu sikap positif. Nah, tentu saja didukung oleh action. Ya, kalau cuma sikap positif tapi nggak action, ya juga nggak bisa berhasil ya. Jadi ini sikap yang sangat penting, sikap positif. Jadi dalam segala macam kondisi kita membangun bisnis Living for You, jangan lupa untuk tetap bersikap positif. Baik Anda berhubungan dengan upline, dengan manajemen, dengan downline, dengan crossline, ya selalu bersikap positif. Ya, jangan selalu mencari-cari kesalahan atau berharap sesuatu yang sempurna. Ya, kemampuan untuk terus bersikap positif ini sangat penting ya untuk membantu teman-teman jadi legend nanti. Saya ingin cerita yang sangat menarik ya tentang sikap positif. Ada seorang pemain golf, main golf, dia memenangkan satu turnamen, kemudian dapat sejumlah uang. Lalu pemain golf ini di klub golfnya itu, ya dia dapat uang, kemudian dia pulang, ya dia pulang ke tempat parkir, tiba-tiba dia dihampiri oleh seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Nah, ibunya bilang, "Pak, tolong dong, bantu dong, anak saya sakit, saya mau berobat, gak ada uang berobat. Tolong dong, bantu saya." Nah, si pemain golf ini jatuh kasihan, lalu dia ambil sejumlah uang, dia kasih ke ibunya itu, dan dia bilang, "Tolong ya, cepat bawa si anak berobat ke rumah sakit." Ya, dan si pemain golf ini senang dan lega ya bisa bantu si ibu dan anaknya yang sakit itu. Nah, keesokan paginya si pemain golf ini ya pergi ke lapangan golf itu, di klub golfnya itu ya, di klub golf ya ketemu teman-temannya juga, dan dia bilang, dia cerita, kemarin sore ya kasihan loh ada ibu-ibu gendong anak sakit ya, dan saya bantu dia, kasihan anaknya sakit. Lalu teman-temannya bilang, ibu yang gendong anak di tempat parkir? Wah, kamu udah dibohongi. Ibu itu selalu menipu orang dengan anak sakit, padahal enggak sebenarnya. Lu udah ditipu, teman-temannya bilang begitu ya. Nah, lalu apa sikap dari pemain golf ini? Pemain golf ini, dia bilang, "Oh ya? Berarti itu enggak benar ya?" Wah, kalau begitu, legalah hati saya. Berarti tidak ada anak yang sakit. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan ya, si pemain golf ini bukannya terpukul dengan kenyataan dia ditipu, uangnya hilang, tapi justru dia fokus pada fakta bahwa tidak ada anak yang sakit. Dia cari hal yang positif dari kejadian dia ditipu oleh si ibu ini. Ya. Jadi itu adalah sikap positif tingkat dewa. Ya. Jadi kita harus bisa bersikap positif. Untuk apa menyesali yang sudah lewat? Kenapa tidak mencari hal positif dari apa yang terjadi? Sekecil apapun. Ya. Jadi kemampuan bersikap positif itu sangat penting. Terlebih ya, saat ini teman-teman kita ini semua adalah para perintis di Living for You. Living for You baru jalan 2 bulan. Produk belum siap, kita udah jalan. Ada beberapa produk yang masih didaftarkan di BPOM, kita lagi tunggu keluar. Tapi intinya kita berada di 2 bulan pertama dari sebuah perusahaan MLM yang tentu tidak mudah. Manajemen bekerja keras untuk memastikan semua berjalan dengan baik, tapi tetap aja ada kendala. Mau sehebat apapun sebuah perusahaan mempersiapkan sebuah bisnis MLM, tapi di tahap awal selalu ada problem, Bapak Ibu. Jadi jangan mencari kesempurnaan. Tidak ada MLM yang sempurna. MLM yang udah sangat tua, yang umurnya 60 tahun, ya meskipun itu luar biasa, tapi tetap aja kalau Anda cari-cari kesalahannya ada. Jadi tidak ada MLM yang sempurna di dunia ini. Ya entah yang masih baru atau yang sudah lama. Yang lama aja nggak ada yang sempurna. Tetap aja ada kesalahan. Karena manusia kan nggak ada yang sempurna. Apalagi MLM masih baru. Jadi teman-teman kita yang berada ya di tahap awal ini sebagai perintis harus mempraktekkan yang namanya sikap positif. Harus tingkat dewa, Bapak Ibu. Beri kesempatan kepada manajemen untuk memperbaiki diri. Intinya Anda percaya bahwa Living for You itu dikendalikan, dioperasikan oleh orang-orang
yang memang ingin membuat perusahaan ini jadi lebih baik. Ya, tapi tetap aja kita bukan orang yang sempurna. Ya, makanya teman-teman kita bersikap positif, beri kesempatan kepada manajemen untuk terus berkembang, dan Anda pun Bapak Ibu di tahap awal jalani bisnis MLM pasti ada kendala, pasti ada hambatan. Mungkin domain Anda yang tadinya semangat sekarang udah nggak semangat. Anda harus tetap bersikap positif. Kalau saya Bapak Ibu, ada domain saya yang tadinya semangat, bahkan dia di sebuah kota berkembang, saya pergi ke sana, ya ternyata kemudian misalnya ya, dia tidak aktif lagi. Ya, walaupun kita kecewa, tapi tetap bersikap positif. Paling tidak kita jadi tahu, ya, kita tidak perlu buang-buang waktu dengan siapa, Bapak Ibu. Sehingga kita tahu kita harusnya fokus dengan yang mana. Ya, jadi selalu bersikap positif di tengah problem atau kendala pun apapun yang Anda hadapi. Ya. Nah, sekarang saya mau bahas sedikit mengenai sikap leader di pertemuan. Nah, yang saya maksud pertemuan ini ada pertemuan online, ada pertemuan offline. Ya. Nah, sekarang kita sudah mulai melakukan pertemuan offline. Ya, kita sewa ruangan. Maka kita ini Bapak Ibu para leader, Anda 15 planner ya, calon-calon leader, apalagi Anda para warrior ya, Anda harus punya sikap sebagai seorang pemimpin, terutama yang berkaitan dengan pertemuan. Apa saja? Nah, saya mau bahas. Anda harus siap ditunjuk apabila Anda dipercaya untuk jadi MC, jadi pembicara, dan bahkan misalnya ditunjuk untuk impact. Kita kan ada Zoom nasional ya, Zoom nasional yang diadakan hari Senin. Misalnya Anda sudah peringkat warrior, lalu panitia ya, kita sebut panitia aja ya, para leader yang bertanggung jawab untuk memastikan acara di Legend Academy berjalan dengan baik. Mereka meminta Anda untuk impact karena mungkin background Anda menarik, atau barangkali Anda baru new warrior ya. Maka seorang pemimpin itu harus bisa bekerja sama. Ya, Anda juga impact. Kenapa? Karena impact itu penting buat Anda. Ini bagian dari Anda sebagai seorang pemimpin menunjukkan kepada tim Anda bahwa Anda itu pelaku. Jadi kalau Anda misalnya new warrior atau misalnya new 15 planner, mungkin ada yang baru nanti hari ini, yang kemarin belum 15 planner atau nggak ikut, tapi ini pertama kali Anda ikut sebagai new 15 planner. Nah, ini kesempatan Anda kalau Anda diminta untuk impact ke depan. Kalau dipanggil misalnya lewat Zoom nih ya, kami ingin berkenalan dengan new 15 planner, new 30 planner yang 30 presentasi juga. Apakah Anda, aduh enggak lah, enggak mau menonjol saya. Bukan masalah mau menonjol atau tidak. Anda impact itu kesempatan bagi Anda untuk menunjukkan bahwa Anda itu adalah leader. Karena seorang leader itu pelaku. Kalau Anda nggak maju, downline Anda berpikir, wah upline saya, suruh saya 30 presentasi, beliau aja nggak 30 presentasi. Jadi kalau Anda 30 planner, 30 presentasi, maju Bapak Ibu. Kalau misalnya bulan lalu Anda 15 kali presentasi, bulan ini Anda tembus 30 kali presentasi. Anda maju sebagai new 30 planner, bukan karena, saya mau menyombongkan diri. Seperti saya, Bapak Ibu, saya cerita bahwa saya presentasi 30 kali, 40 kali. Bukan mau menyombongkan diri, Bapak Ibu. Ya. Tapi kita mau menunjukkan kepada tim kita bahwa kita ini pelaku. Kita itu kan leader itu pelaku, bukan cuman jabatan, cuman ngomong doang. Jadi ketika Anda disuruh impact, nomor satu itu buat Anda juga. Anda menunjukkan kepada tim Anda bahwa Anda adalah seorang pelaku. Yang kedua, ini bekerja sama, Bapak Ibu, good team player. Kita kerja sama. Sesama Legend Academy, kita ingin mensukseskan sebuah pertemuan. Impact Anda, ya, itu penting bukan hanya untuk domain Anda, tapi untuk semua komunitas di Legend Academy. Jadi kita kerjasama. Suatu saat crossline Anda impact juga itu bermanfaat untuk tim Anda. Jadi saling bekerja sama. Jadi kalau Anda ditugaskan, jangan sampai, aduh enggak lah Pak Suprato, enggak deh saya belum. Nah, kalau Anda dipercaya, ya Anda terima aja teman-teman tugas yang diberikan. Ya. Jadi MC, jadi pembicara, kita bekerja sama lah teman-teman. Ya, jangan nanti yang jadi MC, jadi pembicara ini adalah para leader-leader seperti Pak Dodo, ya, Pak Hari Utomo, Sadra, Suprato. Masa kita terus ya. Nah, kita ingin juga teman-teman yang lain juga mulai ya berlatih untuk berbicara ya. Kalau Anda ditunjuk, Anda dianggap siap, ya kami mohon Anda kerjasama. Oke, ya. Termasuk yang nanti impact peringkat. Nah, kemudian dalam persiapan acara training atau seminar, terutama ini ya, offline. Offline itu ya banyak sekali yang harus dipersiapkan.
Nah, apa aja? Misalnya, Bapak Ibu, kalau Anda misalnya bagian dari tuan rumah di kota tersebut, Anda lebih cepat datang ke acara, kemudian pastikan susunan kursinya itu udah disusun dengan benar nggak gitu ya. Jumlah kursi itu juga penting loh. Jadi sebagai sebagai panitia di bisnis talk kita harus tahu jumlah kursi kita kebanyakan nggak. Ya, yang saya takuti itu kebanyakan. Misalnya di sebuah kota, jumlah tiket yang terjual itu misalnya lah katakan cuman 50 tiket. Nah, kalau 50 tiket dikali 75% itu cuma 37. Jadi harusnya yang kursi yang terisi kemungkinan cuma 37. Nah, kalau saya ada di ruangan tersebut di tempat tersebut dan saya tahu tiket yang terjual 50, maka saya akan pastikan ruangan itu terisi hanya 60% dari tiket yang terjual. Ya, nanti kemungkinan yang datang bisa 75%. Tapi cadangan kursi saya singkirkan dulu. Ya, nanti saya pakai kalau misalnya udah berjubel nggak dapat tempat duduk lagi baru dikeluarkan. Jadi jangan sampai ruangan kosong melompong. Ya, bayangkan kalau misalnya kursinya disusun 75 yang datang cuma 20 kan nggak enak dilihatnya ya. Jadi ini juga bagian dari tugas kita sebagai tuan rumah ya. Jadi saya bicara anggap Anda sebuah pemimpin ya. Anda 15 planner, ya mungkin ada yang warrior, ya. Anda tuan rumah di kota Anda. Nah, ini hal yang perlulah kita belajar sama-sama ya. Cek susunan kursi ya. AC, AC-nya nyala ada. Whiteboard, kalau Anda di ruangan whiteboard ya atau apa namanya layar proyektor bekerja dengan baik nggak, kabelnya ya, kalau proyektor itu biasanya kabel itu masalah, makanya saya setiap bawain topik di kota manapun juga saya selalu datang lebih dulu untuk memastikan kabel, bahkan sebelumnya saya kontak dulu ke host couple ya tuan rumah yang bisa kontak ke penyelenggara acara ya, sewa sewa gedungnya itu ya, di tempat gedung itu apakah proyektornya itu proyektor yang sudah ada HDMI enggak, jangan sampai cuman super VGA aja kabelnya ya. Itu kualitasnya nanti jelek banget ya. Dan kabelnya itu connect enggak ya. Remote-nya gimana, mic-nya gimana, meja penerima tamu, siapa yang bertugas penerima tamu. Nah, itu kita inisiatif Bapak Ibu, inisiatif. Sigap di sini inisiatif. Jangan jangan disuruh baru baru bantu ya, atau disuruh pun malah menolak nggak mau bantu ya. Justru kita inisiatif ya, inisiatif Bapak Ibu, bantu. Jadi kalau di sebuah kota saya selalu datang lebih dulu, bahkan bisa 1,5 jam sebelumnya, 2 jam sebelum acara saya udah datang tempat lokasi, cek ini semua, memastikan ini bagus. Nah, saya ingin Anda sebagai tuan rumah juga pastikan itu ya, seperti itu. Jadi sigap ya teman-teman ya. Ini yang tadi ya. Ada banyak yang perlu diperhatikan supaya sebuah seminar itu bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian kalau Anda jadi tuan rumah ya, di pertemuan ya, kita kan semua tuan rumah Bapak Ibu ya. 15 planner Anda itu tuan rumah loh ya, bukan host couple-nya aja, bukan bukan hanya saya, Sadra, Pak Hari ya, Pak Dodo, leader-leader Anda ya, Bu Dian, bukan itu aja. Tapi kita semua adalah tuan rumah. Nah, sebagai tuan rumah Bapak Ibu, datanglah di awal. Jangan nanti Anda yang ditunggu oleh prospek Anda. Jadi datang lebih cepat, pulangnya belakangan. Ya, kita ini leader. Jadi datang lebih dulu, pulangnya belakangan. Ya, jangan seperti prospek ya, datangnya telat, pulangnya duluan ya. Itu bukan tuan rumah. Ya, kemudian duduk di depan. Jadi kalau saya masih memperhatikan banyak leader ya, memilih duduk di belakang supaya mereka bisa mondar-mandir ke toilet, ke depan gitu ya. Bahkan ya ini saya perhatiin ada ya ketika presentasi leader yang duduk di belakang malah akhirnya keluar ngerokok di luar Bapak Ibu, itu nggak bagus Bapak Ibu. Kita harus kasih contoh, duduk di depan barisan kursi paling depan. Jadi duduk di depan supaya apa? Supaya prospek downline melihat Anda. Kalau Anda menghargai acara tersebut, mereka akan menghargai. Tapi kalau Anda duduk di belakang, apalagi ngerokok-ngerokok di luar, Anda nggak di ruangan mendengarkan, maka prospek Anda juga tidak menghargai acara tersebut. Cobalah Anda lihat, kalau Sadra, Pak Hari, Pak Dodo, kalau ada acara offline, perhatikan mereka duduk di mana. Mereka pasti duduk di depan. Catat Bapak Ibu, perhatikan. Ya, mendengar, mencatat, tidak ngobrol pas acara. Nah, ini bisa dipraktekkan ketika Zoom. Caranya gimana?
Ya, dengan duduk di depan, mendengar dan mencatat, tidak ngobrol pas acara. Anda bisa praktekkan ketika Zoom dengan cara apa? Dengan cara nyalain kameranya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau memungkinkan kamera Anda dinyalakan ya, itu bagus banget. Itu menunjukkan Anda hadir. Ya, kalau kameranya nggak ada, ya nggak dinyalain ya, itu sama aja. Ini saya waktu itu dengerin Pak James Gui ya. Pak James Gui pernah memberikan Zoom untuk anak-anak sekolah ya, yang waktu pandemi kan mereka Zoom ya. Itu banyak guru mengeluh bahwa murid-muridnya itu tidak nyalain kameranya. Sehingga guru itu nggak tahu ngomong sama siapa itu. Mereka ada di sana nggak tahu gitu. Itu ibaratnya ya kalau guru masuk kelas, di kelas itu nggak ada orang, semua hanya papan nama aja, Budi, Hendra, Joni, cuman itu doang, tapi nggak ada orangnya. Nah seperti itulah kalau Bapak Ibu kita sebagai pembicara di Zoom ngelihat orang-orang cuma namanya doang, nggak kameranya nggak dinyalain, entah dia ada di sana atau enggak. Kayak guru yang lagi bicara dengan kursi kosong yang cuma ada papan nama muridnya aja. Oke, jadi Anda nyalakan kamera, itu menunjukkan Anda duduk di depan, Anda mendengar dan mencatat, tidak ngobrol pas acara, tidak main HP juga, ya. Jadi ya zaman sekarang agak susah ini tidak main HP ya. Kenapa? Nyatat di HP ya, dan Anda juga sering foto-foto ya, tapi jangan sampai Anda kelihatan telepon atau kayak chat sesuatu lah. Anda harus terlihat sedang memperhatikan acara ya. Kemudian partisipasi, misalnya ada yang seru, tepuk tangan, ada yang lucu, ketawa. Ya. Nah, impact tadi saya udah bahas ya. Jadi kalau Anda dipanggil dan Anda memang kualifikasi itu, Anda maju. Oke, impact itu juga bagian dari Anda berpartisipasi. Nah, sama seperti di Zoom, Anda bisa chat. Oke, tadi kita bahas apa ya? Yang Zoom itu tadi Sadra bilang, oh nggak usah pamit. Nggak usah pamit. Oh ini ada juga nanti ya. Ke toilet pada saat yang tepat. Oke. Kalau pamit itu tadi ini ya, datang awal pulang akhir ya. Jadi itu kita malah pulang duluan gitu, pamit lagi ya, jangan ya. Nah, ke toilet pada saat yang tepat. Jadi kalau Anda di pertemuan yang offline, itu Anda juga harus menjaga loh, kapan saat yang tepat untuk Anda ke toilet. Saya itu paling takut kalau ada di acara ya, pengen pipis. Ya, tapi kalau lagi seru-serunya saya usahakan jangan keluar dulu. Bisa tahan saya tahan, kecuali udah nggak tahan banget ya pada saat yang tepat lah. Yaitu misalnya apa? Misalnya lagi impact maju ke depan, impact. Nah, ketika ada orang yang bergerak ke depan karena dipanggil oleh MC untuk impact. Nah, di saat itulah Anda curi-curi pergi ke toilet. Cepat, ya cepat ke toilet balik lagi. Tapi kalau enggak seperti itu, sebisa mungkin Anda tahan. Kenapa? Ketika Anda berdiri dan jalan keluar, itu pengaruhnya negatif Bapak Ibu untuk hadirin yang ada. Ya. Anda kalau hadir di sebuah seminar tiba-tiba ada hadirin yang berdiri lalu keluar, itu dampaknya negatif. Maka Anda sebagai leader jangan sering bolak-balik ke toilet. Kalau masih bisa ditahan, tahan. Cari saat yang tepat untuk keluar ke toilet. Ya, tapi kalau bisa tahan ya karena dampaknya itu jelek ya. Kalau ada yang keluar dari ruangan. Oke?